Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma lana haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa lana batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Jami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada guru kita Ustaz Ahmad, kepada kita Ustaz Ahmad Rusli, Bapak Ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam pertemuan terakhir kajian di masjid ini. Mungkin untuk sementara ini kajian terakhir di tahun ini, insya Allah kalau memang ada umur panjang, ada kesempatan dan ada waktunya, kita bisa ketemu kembali setelah kita melakukan kegiatan ibadah kita setelah Ramadan dan berhari-hari. Baik, pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan tentang 3 hal peristiwa di bulan Sya'ban. Saya kalau terlebih dahulu ada sebuah keterangan dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada seorang yang bertanya tentang bulan Sya'ban. 5 sunnah hari Sya'ban, 5 sunnah Sya'ban. Kenapa bulan ini disebut bulan Sya'ban? Muridnya ditanya, kemudian tidak bisa jawab. Lalu gurunya kemudian menjelaskan, li'annahu yatasya'abul khair. Bulan ini bercabang-cabangnya kebaikan. Kenapa Sya'ban disebut bulan ini disebut bulan Sya'ban? Karena bulan ini bulan bercabang-cabangnya kebaikan. Kenapa bulan Sya'ban disebut bulan yang banyak cabang kebaikan? Kalau di kita yang tidak bisa, yang tiada biasa tradisi khatam Quran, kita khatam Quran dalam Ramadan, kita khatam Quran pada saat Ramadan, kita start awal juz pertama. Yang kedua, orang yang tidak biasa ziarah menjelang Ramadan, orang banyak berkunjung ziarah. Apakah itu ziarah ke para guru, orang tua, atau ulama? Dalam rangka apa ziarah itu? Dalam rangka menyampaikan doa khusus kepada orang-orang yang sudah wafat agar Allah ampuni, Allah maafkan, dan Allah terima amal ibadahnya. Dan ada satu kesinambungan antara rohani yang kemudian terputus dengan ziarah itu nyambung lagi. Apa rohaninya? Rohani seorang yang berziarah kemudian disatukan dengan doa, dan kemudian Allah sampaikan doanya kepada mayit yang sudah meninggal. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, orang biasanya kalau menjelang Ramadan di bulan Sya'ban ini biasanya mengadakan satu kegiatan doa awal, doa yang disampaikan kepada ahlul mayyit, ahlul bayyit. Disampaikan yang tidak biasa kita sampaikan di bulan ini, orang ikut doain kepada almarhum yang sudah meninggal. Nah, yang keempat ini yang sangat luar biasa.
biasa dilakukan di hari-hari biasa. Di hari ini orang pada berebutan. Ngapain? Berebutan nyari sesuatu untuk disampaikan hadiah kepada orang tua. Silaturahmi sambil nentengin bawain hadiah kepada orang tua kita. Sambil kita minta maaf, kita minta doanya dan kita minta itu. Kenapa ini dilakukan? Supaya saat ketika menjelang Ramadan atau saat ketika melakukan ibadah di bulan Ramadan, suasana sudah suci, saling memaafkan, saling menerima dan mendoakan. Maka ketika masuk episode Ramadan sudah dalam keadaan bersih. Dalam sebuah keterangan, Syekh Mubarak menjelaskan bahwa bulan Sya'ban ini itu bulan di mana kita bulan menyiram. Kenapa bulan menyiram? Karena pada saat bulan Rajab kita nanam. Kita nanam benih di bulan Rajab. Apa tanamannya? Tanamannya kita baca al-Firli wa habni wa tuba alaihi. Kenapa kita tanam kalimat-kalimat itu? Supaya dia ketemu pada bulan Ramadan, dia menjadi subur. Nah, supaya bibit ini menjadi subur, disirami di bulan Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban itu cabang-cabang kebaikan yang luar biasa dan satu bulan jadi satu bulan. Supaya benih yang ditanam di bulan Rajab ini tumbuh jadi subur. Nah, ketika Sya'ban menjadi bulan yang sangat baik untuk menyiramnya, apa menyiramnya? Dengan kalimat-kalimat thayyibah dan bahkan nanti selanjutnya akan saya sampaikan tentang peristiwa Sya'ban. Ini baru tentang menjelaskan tentang Sya'ban itu sendiri. Nah, ketika kemudian orang mengatakan Quran kemudian memperbanyak amal ibadah di bulan Sya'ban ini dan kemudian menjadi benih yang ditanam di bulan Rajab kemudian menjadi tumbuh. Kalau dia tumbuh, orang yang namanya nanam pasti berharap ada buahnya. Nah, bulan Sya'ban ini kita sirami. Bibit yang kita tanam di bulan Rajab kita sirami di bulan Sya'ban. Kenapa menyiraminya? Di dalam bulan Sya'ban ini ada 3 peristiwa yang mungkin peristiwa. Peristiwa yang pertama, tahwilul qiblah, terjadinya perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Di bulan Rajab Nabi dimi'rajkan, kemudian mendapat satu perintah melakukan 5 waktu sholat. Saat ketika Nabi menerima sholat, ketika Nabi menerima perintah sholat, pada saat itu posisinya masih menghadap di Masjidil Aqsa. Kemudian selama 16 bulan lamanya itu Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis sambil menghadap ke atas agar berkeinginan supaya kiblatnya dialihkan ke Masjidil Haram. Saat ketika pada saat salat subuh, Nabi kemudian mendapat wahyu dari Allah dengan Allah turunkan awal wajhaka syatral Masjidil Haram. Wahai Muhammad, berubahlah pandanganmu, arahmu sholat ke arah Masjidil Haram. Yang tadinya ke Masjidil Aqsa berubah menjadi ke Masjidil Haram. Makanya Bapak Ibu yang pada saat nanti atau pernah umrah atau haji di Madinah itu ada yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Itu saat Nabi sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, turun perintah untuk berubah arahnya ke Masjidil Haram.
berubah langsung ke Masjidil Haram. 2 rakaat ke Masjidil Aqsa, kemudian perintah turun, kemudian berubah ke arah ke Masjidil Haram. 2 rakaat yang menghadap ke Masjidil Aqsa, 2 rakaatnya ke Masjidil Haram. Maka perintah berubah arah kiblat itu diturunkan di kota Madinah. Maka dikenallah di saat itu ketika Nabi sholat di tempat itu namanya Masjid Qiblat. Itu yang pertama, nyambung tentang di bulan Sya'ban ini. Jadi di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak kualitas sholat kita di hadapan Allah. Kita menjaga kualitas ibadah sholat kita di hadapan Allah. Yang tadinya mungkin mohon maaf agak sedikit renggang jamaah kita, kemudian pada saat di bulan Sya'ban kita sudah mulai rapat sholat berjamaah, karena kita lagi nyiramin bibit yang kita tanam di bulan Rajab. Saya bibit yang kita tanam selama sebulan lamanya dengan firli wa haqni wa alayya, kemudian kita nggak sirami, maka yang pertama peristiwa di bulan Sya'ban ini takwilul qiblat, beralihnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang kedua, peristiwa apa lagi di dalam bulan Sya'ban ini? Di bulan Sya'ban ini ada peristiwa yang disebut dengan Allah menurunkan perintah kepada kita tentang sholawat. Allah menurunkan ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan kita di bulan ini memperbanyak sholat. Karena perintah sholat itu di bulan Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban ini kita nyiraminya selain memperbaiki kualitas sholat kita, juga memperbanyak sholawat kita kepada Nabi. Yang biasanya sholawatnya sehari 10 kali, ada yang 10 kali Pak, mungkin bahkan ada yang lebih. Diperbanyak sholawat, karena ini bulan sholawat kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling singkat dan yang paling padat, yang paling mudah untuk kita baca sholawat, sholawat Jibril Sallallahu ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling gampang, yang paling mudah dan paling ringkas. Dan kalau kita baca sholawat itu hitungan 1 menit ukurannya bisa 100 bilangan. Coba bayangkan Pak, kalau 1 menit ini udah coba nih Pak, 1 menit ukurannya 100 bilangan, berarti kalau 5 menit 500, berarti kalau 1000 10 menit, berarti kalau ribuan tinggal hitung aja, tergantung kecepatan kita. Yang paling enak kita pakai tasbihnya, tasbih digital yang ada di tangan itu. Kalau yang ini sudah keserimpet, tapi bisa kalau misalkan sudah biasa pakai ini, lebih cepat pakai ini, dan ingatannya bisa terjaga. Sebab kadang-kadang kita suka lupa sampai mana udah ukuran berapa nih ya. Tapi kalau kita pakai digital, meskipun kita katakanlah lagi sedikit itu kan ada hitungannya di situ. Maka insya Allah dengan kita sholawat, kita sedang menumbuhkan bibit yang kita tanam di bulan Rajab. Jadi tanaman bibit yang kita tanam di bulan Rajab kita sirami dengan sholawat. Ini peristiwa yang kedua, yaitu Allah memberikan perintah sholawat kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa
Akibat dari masjid itu yang kedua. Jadi di bulan Sya'ban ini kita nyiraminya dengan sholat. Ada yang bertanya begini, Ustaz, kenapa di bulan Sya'ban itu kok harus disunahkan memperbanyak sholawat? Karena perintah sholawat di bulan Sya'ban di antara amalan-amalan yang cepat diterimanya oleh Allah karena di dalamnya ada sholawat. Contoh, doa kita, munajat kita masih tertahan, belum bisa naik ke langit kalau nggak didorong dengan sholawat. Makanya kalau kita doa itu biasanya baca sholawat. Selain istighfar, kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim, terus sampai terakhir. Terus sholat yang kita laksanakan, kalau kita baca sholawat tadi, sholat kita belum disebut sah, karena sholawat tadi termasuk rukun sholat. Sama dua khutbah, jika tidak membaca sholawat, khutbahnya menjadi batal, karena membaca sholawat termasuk rukun khutbah. Masya Allah. Jadi sholawat ini menjadi satu amalan yang cepat diterimanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kesimpulan ini saya dapat menyimpulkan bahwa di bulan Sya'ban sangat strategis sekali kita memperbanyak sholawat supaya amalan yang di bulan Sya'ban cepat diterima dan juga membuka pintu kebaikan di bulan Ramadan. Baik, peristiwa apa lagi di bulan Sya'ban? Ini yang terakhir, yang ketiga. Di bulan Sya'ban ini ada peristiwa yang sangat-sangat strategis buat kita, buat kehidupan kita, buat cita-cita dan keinginan kita. Apa? Yaitu doa keinginan-keinginan kita supaya diperbaiki, dikabulkan oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban itu takdir akdar, penentuan takdir kembali. Makanya kita biasa dalam doa mengajar baca 3 Yasin, di antaranya doanya kita minta umur panjang untuk taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, rizki yang luas yang berlimpah untuk bekal ibadah kepada Allah. Nah, maka saat di malam itu yang kemudian kita berkumpul minta kepada Allah, jangan lupa berdoa sebanyak-banyaknya, meskipun ulama menentukan 3 perkara yang sangat diperlukan oleh kita: umur panjang untuk taat, kemudian rezeki banyak untuk bekal, dan kemudian yang ketiga sehat walafiat. Sehat walafiat. Kenapa kita minta sama Allah sehat walafiat? Karena kalau kita kurang sehat, kadang-kadang sholat ibadah kita kadang-kadang suka nggak sempurna. Maka orang yang sehat menjadi satu hal yang penting untuk sempurnanya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Sya'ban ini kita berharap agar sampai ketemu di bulan
rezeki berlimpah, nggak pernah putus-putus, diberikan keberkahan hidup, berkah hidup, taat dalam beribadah, kemudian mendapatkan kemaslahatan dan manfaat. Nah, doa-doa yang kita baca di bulan Sya'ban ini menjadi satu hal yang penting yang kita sampaikan, karena kita lagi nyiram bibit yang kita tanam di bulan Rajab. Nah, berarti kalau disiram pasti tuh tumbuh. Nah, tumbuhnya baik tidak tumbuhnya itu tergantung nyiramnya. Kalau nyiramnya ogah-ogahan, ya tumbuhnya juga kadang-kadang suka lensukan begitu. Dia tumbuh, tapi kadang-kadang dilihat batangnya udah mulai goyang kan gitu. Nah, supaya kelihatan dan kemudian tidak bergoyang, maka terus kita jaga ibadah kita tetap istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kalau kemudian Sya'ban sudah kita sirami dengan 3 hal yang tadi, memperbaiki sholat kita, kemudian memperbanyak sholat, dan yang ketiga memperbanyak doa kita di bulan Sya'ban, supaya di bulan Ramadan tumbuh dan kemudian berbuah. Kalau tumbuhnya siramannya bagus, insya Allah tumbuhnya juga bagus, dan insya Allah pasti buahnya juga akan bagus. Apa maksudnya? Kalau di bulan Rajab insya Allah kita sudah tanam kebaikan, dan kemudian kita jaga di bulan Sya'ban dengan kebaikan juga, maka insya Allah di bulan Ramadan akan dimudahkan untuk ibadah selama sebulan full. Dia bisa khatam Al-Qur'annya, dia bisa khatam sholatnya, ibadahnya, dan tidak hanya khatam Al-Quran, juga tidak khatam sholat tarawihnya saja, tapi khatam silaturahminya. Mulai dari hari pertama sampai hari terakhir, itu dia silaturahmi. Di mana silaturahminya? Yaitu ketemu di masjid, dia bersalam-salaman, saling mendoakan, saling menyapa, itu silaturahmi. Enggak mesti silaturahmi itu datang ke rumah dengan datang ketemu di masjid termasuk silaturahmi. Masya Allah. Khatam Qur'annya selesai, ibadah tarawihnya tuntas 30 hari, silaturahmi sudah pasti tuntas. Maka pantas ketika selesai jalan Allah keluar dan menjadi penampilannya hatinya bersih, suci, saling memaafkan. Karena kalau orang sudah saling memaafkan kan otomatis hatinya bersih. Yang paling susah orang yang paling susah saling memaafkan, karena ada satu hal yang masih macet di dalam hatinya. Kenapa masih macet? Karena ada satu noda hitam yang nempel di dalam hatinya. Kalau orang masih nempel di dalam hatinya, bayangkan rantai itu kalau dia dibersihin kayaknya berat kalau di goes, tapi kalau dibersihkan itu jadi lancar. Ternyata hati itu seringkali dibersihkan dengan cara-cara yang tadi seperti itu, maka dia mudah untuk menciptakan kebaikan dan mudah dimudahkan oleh Allah untuk dia melakukan amal soleh, karena dia sudah bersih. Karena kalau sudah bersih, insya Allah gampang ditempati. Rumah kalau sudah bersih, enak buat sholat, enak buat istirahat, enak buat ngatur dan gitu. Tapi kalau rumah kita kotor, jangankan sholat, rumah juga kan gitu. Rahmat Allah boleh jadi tertunda, ampunan Allah boleh jadi tertunda, karena ada satu hal yang nempel
al-ismu dosa. Nah, dosa ini yang menghalangi kita, yang tersendat untuk naik martabat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya diangkat oleh Allah menjadi tempat yang tinggi, maqam yang tinggi, ya otomatis ini harus dibersihin dulu di wadahnya. Dibersihnya dengan cara memperbanyak kalimat istighfar. Maka ini sangat baik sekali kalau habis zikir, habis sholat kita, habis ibadah kita memperbanyak istighfar. Itu sebenarnya kita sedang bersihin noda-noda hitam yang nempel di dalam jiwa. Nah, jadi ada 3 peristiwa di bulan Syawal ini. Yang pertama, tahwilul kiblat, beralihnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Selama berapa waktu Nabi menghadap ke Baitul Maqdis? Selama 16 bulan lamanya. Selama itu Nabi sholat sambil menghadap mukanya ke atas seraya. Dalam menyebutkan seraya, Nabi berharap agar dialihkan kiblat ke arah Baitullah. Maka persis pada saat Nabi sholat di masjid di kota Madinah, turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, berpalinglah wahai Muhammad arah sholat ke arah Baitullah. Maka Nabi beralih sholatnya mengarah kiblat Baitullah. Nah, di dalam bulan Syawal ini juga diturunkan perintah sholawat kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita memperbanyak sholawat? Selain mendapatkan syafaat, ada satu keutamaan yang memang perlu kita ketahui. Apa keutamaannya? Yaitu ada satu kemuliaan yang kita dapat. Orang yang membaca 1 kali sholawat dikasih 10 rahmat. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asyra. Siapa saja yang membaca 1 kali sholawat, Allah kasih 10 rahmat. Bayangkan Pak, 1 sholawat kita baca dibalas 10 rahmat. Wa man sholla alayya asyra sallallahu biha mi'atan. Barang siapa yang membaca 10, Allah kasih 100. Wa man sholla alayya mi'atan sallallahu biha alfan. Barang siapa yang membaca sholawat 10, maka Allah balas 1000. Masya Allah. Wa man sholla alayya alfun sallallahu lam tamassuhun nar. Barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali, maka dia dihindahkan dari sisa api neraka. 1000 kali kita baca dalam 1 hari, dia akan terhindar dari tidak tersentuhnya api neraka. Ini keutamaan kita membaca sholawat. Keutamaan yang tadi saya sebutkan tidak. Ini keutamaan yang sangat tinggi sekali. Keutamaan yang sangat tinggi sekali, kita dibebaskan dari siksa api neraka. Tapi syaratnya kita baca sholawat sehari 1000 kali. Saya yakin orang Boyoma namanya sholawat kepada resep. Jangankan 1000, 2000 juga habis dilalap kan begitu. Caranya gimana ya tadi? Metodenya menggunakan sholawat Jibril. Hitung aja 1 menit itu 100 kali. Berarti kalau 1 menit 100 kali, berarti kalau 5 menit 500. Berarti kalau 1000 kurang lebih 10 menit. Kapan waktu yang terbaik kita membaca sholawat? Selain di hari Jumat atau di malam Jumat, bisa juga kita baca sholawat saat-saat ketika kita punya hajat. Saat-saat ketika kita punya hajat, memperbanyak sholawat. Hajat apa saja? Hajat
dunia wal akhirah. Hajat kita, kebutuhan kita tentang dunia atau keinginan kita untuk akhirat, kita memperbanyak semalam dengan niat yang tulus untuk mendapatkan syafaatnya Rasul dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terakhir sebelum saya akhiri, menjelang Ramadan atau menjelang kegiatan kajian ini, barangkali selama saya kajian, selama saya datang ke masjid Mujahidin, barangkali ada bersama sikap saya yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Barangkali ada kesalahan saya kurang bersama, kesalahan saya sudah merepotin pengurus DKM, kalau datang mendadak sudah tidak tolong macam-macam kan gitu. Ya mohon dibukakan pintu maaf, khususnya pengurus DKM Pak Ketua Staf Ahmad. Baik, terakhir, setelah kita kemudian menanam dan kemudian menyiram, lalu tumbuhannya sesuai apa yang dia siram dan sesuai apa yang dia tanam. Kalau yang tanamannya baik, insya Allah tumbuhnya juga pasti baik. Nah, kalau tumbuhannya baik sesuai dengan teknik nyiramnya, kalau teknik nyiramnya sesuai dengan perintah Allah, nyiram amalan yang kita subuhkan di bulan Sya'ban ini dengan memperbaiki kualitas ibadah sholat kita dan kemudian memperbanyak sholawat kita kepada Rasul dan memperbanyak doa kita kepada Allah. Ini yang menjadi unsur yang cepat dan bahkan insya Allah Ramadan menjadi Ramadan yang sangat gemilang. Ramadan penuh harapan dan Ramadan penuh dengan cita-cita. Sebab ada orang yang ketika Ramadan sudah sebulan besok para lagi dan capek lagi dan belum setengahnya udah sebulan. Berarti tenaga awalnya dari bulan Rajab sampai dari bulan Rajab dengan bulan Sya'ban itu menjadi maksimalkan. Ketika dia masuk di bulan Ramadan, belum apa-apa udah juntai duluan ya. Jangan sampai juntai duluan sebelum selesai. Maka kita adalah doa yang kita baca ketika sudah dipastikan datangnya bulan Ramadan. Allahumma ahillahu bil yumni wal iman wal salamat wal islam wal taufiqu lima turidu wal tuhibbu lima taridu. Itu doa dibaca saat ketika sudah dipastikan datangnya satu Ramadan. Allahumma ahillahu bil yumni wal iman wal salamat wal islam wal taufiqu lima tuhibbu wa taridu. Supaya apa baca doa itu di awal Ramadan, supaya Allah berikan keyakinan dan keselamatan saat ketika kita berada di bulan Ramadan. Karena ada aja orang yang ketika sholat di bulan Ramadan itu ada keraguan, ada ketidakyakinan mendapatkan satu bonus pahala besar dari Allah Subhanahu. Apa iya saya sholat ibadah di bulan Ramadan dapat pahala? Nah, berarti kekuatan semangatnya itu sudah mulai kendor. Tapi kalau ada orang yang kemudian yakin dia jaga dari mulai malam pertama sampai dengan malam terakhir, kualitas ibadahnya nggak pernah turun, nggak pernah kendor. Berarti memang bibitnya bibit yang luar biasa, nyiramnya juga luar biasa. Insya Allah tumbuh dan berbuahnya
buahnya manis dan dia rasakan dan orang lain juga merasakan. Si fulan masya Allah luar biasa, kita ikut, jadi ikut-ikutan kita. Yang tadinya kita gak mantap di ibadah, melihat si fulan mantap, jadi ikut mantap. Kenapa? Ada pengaruh buahnya manis. Kalau buahnya manis, insya Allah bisa dicicipi, enak juga ya, nyobain ikut, jadi ngikut. Nah, kita ingin semuanya ini menjadikan satu bias pengaruh pada yang lain, dan yang lainnya mau ikut kebaikan yang kita sudah tanam dari awal sampai akhir di bulan Ramadan. Maka taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal minna. Maka doa yang kita baca yang tadi di satu Ramadan itu menguatkan semangat ketaatan kita saat kita masuk di bulan Ramadan sampai full kita menyelesaikan di bulan Ramadan. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami lima tuhibbu wa tarda. Sudah tahu Insya halnya apa tinggal di googling. Jadi sebagai tulisan Arab Allahumma ahillahu, nanti muncul doa satu awal Dzulhijjah. Nah, terakhir kesimpulannya Ramadan ini gerbang Rajab ini gerbang awal, Sya'ban sudah masuk etapa persiapan. Kalau orang tahu enggak, persiapannya pasti yang dipersiapkan sesuatu yang dia lupakan, kan begitu. Berarti Sya'ban ini kita lagi, kalau bahasa Betawinya lagi ancang-ancang, kita lagi ancang-ancang. Apa ancang-ancang kita? Apa persiapan kita? Karena memang Ramadan itu berlimpah pahala dan amal soleh, supaya ini menjadi daya tarik. Maka kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan bekal takwa. Nah, jadi cukup bekal takwa ini yang akan menjadi magnet amaliyah di bulan Ramadan. Maka insya Allah kalau hari ini kita menjaga iman kita dan menyelamatkan amal ibadah kita selama di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, insya Allah di bulan Ramadan dia bakal naik amalan yang lainnya. Yang gak biasa sholat berjamaah jadi sholat berjamaah, yang gak biasa silaturahmi jadi silaturahmi, yang gak biasa sedekah jadi dia sedekah, yang gak biasa buka puasa bersama dia bisa buka puasa bersama. Tentunya buka puasa bersama di waktu malam, bukan di waktu siang. Yang gak biasa dia bersedekah dia bisa bersedekah. Maka ini peluang apa? Peluang untuk membuka pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak di bulan Ramadan. Di mana peluang gerbang ini? Di bulan Sya'ban. Gerbang di bulan Sya'ban. Jangan pernah lewatkan di malam nisfu Sya'ban. Apa yang kita nggak pernah lewatin? Munajat terus, meskipun kita sudah baca 3 Yasin dengan doa khusus yang kita biasa baca di setiap pada maghrib kita baca. Nanti malam kita lagi kita sama persis di pertiga malam terakhir itu di waktu yang sangat mustajab, dan di hari malam yang sangat mustajab, 2 waktu yang sangat mubarak pasti, dan insya Allah salah satu doa yang kita minta sama Allah melesat langsung naik ke malaikat sama ya Allah, terima fulan ya Allah, terima ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Maka lihatlah Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang kemudian tadinya di bulan Ramadan, sebelum Ramadan seperti
saja ibadahnya, setelah Ramadan luar biasa ibadahnya, berarti tandanya doanya dijawab di malam nisfu Sya'ban atau di bulan Ramadan dijawab oleh Allah. Maka yang terakhir dari buku ini, saya ucapkan terima kasih kepada pengurus, kepada jemaah yang sudah nyapa saya, kemudian yang saya, bantu saya, menolong saya. Terima kasih banyak. Dan terakhir, mohon maaf kalau ada kekurangan baik secara materi dan atau yang lainnya, karena memang manusia tidak luput dari salah dan lemah. Oleh karenanya di waktu yang sangat mulia ini, di akhir kegiatan kajian di penghujung di bulan menjelang Ramadan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.